Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan nama saya Muhammad Faisal Abdillah dari jurusan Sistem Informasi. Nah, sebelumnya kepada yang terhormat Bapak Gatot Soepriyono selaku dosen mata kuliah Change Management. Nah, di sini saya melakukan presentasi untuk memenuhi syarat tugas dan ujian akhir semester. Nah, di sini tugasnya yaitu tentang pengaruh change management terhadap perubahan kualitas hidup secara personal dan organisasi. Nah, di sini topiknya juga bebas. Oke, langsung saja. Nah, apa itu change management? Change management atau manajemen perubahan adalah pendekatan terstruktur untuk memastikan bahwa perubahan dilakukan secara menyeluruh dan lancar, serta memastikan bahwa perubahan yang dilakukan membawakan manfaat bagi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan organisasinya. Kemudian sederhana, manajemen perubahan adalah proses dan kompetensi yang berfokus pada bagaimana membantu orang untuk terlibat, mengadopsi, dan menggunakan perubahan dalam pekerjaan sehari-hari mereka. Lalu, mengapa change management itu penting? Nah, pentingnya change management terhadap kualitas hidup secara personal maupun organisasi adalah yaitu ketika perubahan pada organisasi yang diakibatkan oleh globalisasi dengan perkembangan teknologi dapat beradaptasi dengan perubahan tersebut. Dengan change management, kualitas hidup personal dan organisasi dapat mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Nah, di sini topik yang saya ambil yaitu terhadap peningkatan kualitas kerja pegawai pada Terminal Kertojoyo, Mojokerto. Pendahuluan. Nah, dalam kehidupan manusia, perubahan tidak dapat dihindari. Dimulai oleh dunia usaha yang lebih dulu menyadari pentingnya perubahan bagi peningkatan kualitas produksi yang dihasilkan, sampai ke administrasi pemerintah. Oleh karena itu, perubahan memang selalu terjadi dan pasti akan selalu terjadi. Pimpinan organisasi, baik organisasi maupun pemerintah maupun non-pemerintah. Nah, oleh karena itu, untuk menghadapi perubahan, kita perlu melakukan manajemen perubahan yang berarti upaya yang dilakukan untuk mengelola akibat yang ditimbulkan karena terjadinya perubahan dalam organisasi. Kemudian tidak banyak orang yang suka akan perubahan. Namun, walaupun begitu, perubahan tidak bisa dihindarkan karena harus dihadapi. Hakikatnya, memang seperti itu, maka diperlukan satu manajemen perubahan agar proses dan dampak dari perubahan tersebut mengarah pada titik positif. Berkaitan dengan ini, seorang ahli filsafat Yunani kuno yang bernama Heraklitus pernah berkata bahwa di dunia ini tidak ada yang permanen kecuali perubahan. Pernyataan tersebut kiranya masih mengandung kebenaran sampai saat ini. Dikatakan demikian karena memang pada kenyataannya di dunia ini selalu terjadi perubahan yang mencakup seluruh segi kehidupan, baik pada tingkat individu maupun tingkat organisasional. Nah, terminal sebagai prasarana transportasi jalan dalam menjalankan fungsinya sebagai tempat keperluannya menaikkan dan menurunkan orang atau barang, tempat beristirahat bagi awak bus dan kendaraan sebelum memulai lagi perjalanan, serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum yang merupakan wujud simpul jaringan transportasi di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Harus dapat bekerja secara optimal dan efisien, sehingga dapat mendukung mobilitas penduduk, ketertiban lalu lintas. Di samping itu,
Terminal juga berfungsi sebagai sarana penunjang bagi peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD dari sektor distribusi. Nah, di sini ada tujuan peneliti. Tujuan peneliti dari topik tersebut yang pertama untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh perubahan rutin terhadap peningkatan kualitas kerja pegawai pada Terminal Kertojoyo Mojokerto. Yang kedua, untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh perubahan peningkatan terhadap peningkatan kualitas kerja pegawai pada Terminal Kertojoyo Mojokerto. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh perubahan inovatif terhadap peningkatan kualitas dan pegawai pada Terminal Kertojoyo Mojokerto. Apa sih manfaat penelitian bagi mereka? Nah, untuk bagi organisasi, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi dan masukan, sehingga organisasi dapat menyusun langkah strategis dalam meningkatkan dan optimalkan sumber daya yang ada dengan menciptakan pengaruh manajemen perubahan yang bagus, agar peningkatan kualitas kerja pegawai dan kepuasan pengguna jasa kelompok mahasiswanya secara meningkat. Nah, untuk bagi pemerintah daerah, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pengetahuan dan informasi dan sekaligus sebagai bahan referensi dalam meningkatkan nilai guna khususnya tentang manajemen perubahan terhadap kepuasan pengguna jasa kelompok mahasiswa dan dampaknya terhadap peningkatan kualitas kerja pegawai pada Terminal Kertojoyo Mojokerto. Nah, di sini ada dampak pengaruhnya pada change management. Kendala manajemen perubahan, yaitu kendala dari faktor manusia. Beberapa faktor yang terkait dengan sumber daya manusia terjadi kendala besar dalam menjalankan manajemen perubahan ini. Di antaranya, kendala tersebut adalah lemahnya atau tidak adanya kepemimpinan yang mampu membawa seluruh anggota kepada perubahan, atau juga karena krisis kepemimpinan dalam perusahaan di mana pimpinan perusahaan tidak begitu didengar oleh bawahan. Nah, selain faktor kepemimpinan, faktor manajer juga menjadi kendala yang menghambat pelaksanaan manajemen perubahan. Umumnya, para manajemen menganggap bahwa dirinya pintar dan mampu melakukan kontrol atas berbagai perubahan. Itu kendala dari faktor manusia. Dan untuk kendala dari faktor organisasi, yaitu struktur organisasi yang sangat hierarkis dan birokratis, yang kaku menjadi salah satu kendala utama dari faktor organisasi dalam implementasi manajemen perubahan. Kemudian, selain itu, faktor psikologis atau merasa puas juga akan menghambat perusahaan, terutama perusahaan besar yang telah sukses untuk melakukan manajemen perubahan. Nah, di sini ada 6 langkah mempraktekkan change management. Yang pertama ada envisioning, activating, supporting, installing, recognizing, dan ensuring. Untuk envisioning, itu merupakan langkah pertama di mana manajer memberikan inspirasi dan ide mengenai perubahan kepada staf manajemen di perusahaan. Kemudian untuk activating, proses sosialisasi dari inspirasi dan ide mengenai perubahan yang harus dilakukan kepada seluruh bagian dalam organisasi untuk masa depan perusahaan. Kemudian di sini ada supporting, untuk melakukan identifikasi akan berbagai sumber daya yang diperlukan untuk perubahan yang akan dilakukan dalam manajemen perusahaan. Kemudian installing, yaitu mengambil keputusan mengenai perubahan yang akan dilakukan untuk kemudian disosialisasikan dan untuk dijalankan di seluruh bagian perusahaan. Recognizing, yaitu melakukan identifikasi atas segala hal yang belum dilakukan dan menentukan apa yang saja yang belum dicapai oleh perusahaan sehubungan dengan perubahan yang terjadi. Yang terakhir adalah ensuring, memastikan bahwa seluruh kegiatan atau rencana berjalan dengan lancar. Oke, kemudian di sini ada landasan teori. Landasan teori dari masalah dalam perubahan, yaitu merupakan banyak masalah yang bisa terjadi ketika perubahan akan dilakukan.
Masalah yang paling sering dan menonjol adalah penolakan atas perubahan itu sendiri. Nah, istilah yang sangat populer dalam manajemen adalah resistensi perubahan atau resistant to change. Penolakan atas perubahan tidak selalu negatif, karena justru karena adanya penolakan tersebut maka perubahan tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Nah, di sini ada strategi mengatasi penolakan. Yang pertama ada pendidikan dan komunikasi. Yang kedua ada partisipasi. Yang ketiga memberikan kemudahan dan dukungan. Yang keempat negosiasi, dan yang terakhir adalah manipulasi dan kooptasi. Nah, dari kesimpulan yang saya ambil dari atas dan dari topik tersebut, oleh karena itu perubahan memang selalu terjadi dan pasti akan selalu terjadi. Pimpinan organisasi, baik organisasi pemerintah maupun non-pemerintah, di samping harus memiliki kepekaan terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di luar organisasi yang dipimpinnya dan mampu memperhitungkan dan mengakomodasikan dampak dari perubahan-perubahan yang terjadi. Mutlak perlu pula untuk mempunyai keterampilan dan keberanian untuk melakukan perubahan di dalam organisasi demi meningkatkan kemampuan organisasional untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian ada perubahan rutin tidak mempengaruhi tidak signifikan terhadap peningkatan kualitas kerja pegawai. Kemudian ada juga perubahan peningkatan berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kualitas kerja pegawai. Dan juga ada perubahan inovatif berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kualitas kerja pegawai. Nah, di sini ada saran dan implikasi bagi organisasi. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi dan masukan sehingga organisasi dapat menyusun langkah strategis dalam meningkatkan dan mengoptimalkan sumber daya yang ada dengan menciptakan pengaruh manajemen perubahan yang bagus agar peningkatan kualitas kerja pegawai dan kepuasan pengguna jasa kelompok mahasiswa secara meningkat. Bagi penulis, secara selain sebagai syarat penyelesaian pendidikan, juga dapat menambah kawasan ilmu pengetahuan di bidang ilmu manajemen sumber daya manusia dan melatih penulis untuk dapat menerapkan teori yang diperoleh dari perkuliahan. Dan selanjutnya bagi perguruan tinggi, yaitu hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan perbandingan dan referensi untuk penelitian selanjutnya. Nah, oke, sampai di sini saja presentasi vlog dari saya. Saya ngambilnya secara singkat, jelas, dan padat. Kurang lebihnya bila ada kesalahan dari penyampaian atau dari segi penjelasan vlog presentasi tersebut, saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.